Hai guys, pernah gak sih kalian berpikir gimana sih cara aplikasi bekerja? Dan bagaimana cara kita bisa membuat aplikasi, ya kan? Cara itu mungkin sebenarnya bisa dijawab dengan gampang, bisa dijawab dengan susah. Cara kita bisa membuat aplikasi itu ada dengan banyak banget caranya. Salah satunya adalah dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang kita pilih tentunya berbeda-beda ya. Nah, pada video ini sesuai dengan thumbnailnya saya akan menjelaskan gitu. Kenapa kita harus belajar tentang Java, terus kita kenapa juga Java itu juga bagus gitu. Kenapa? Apa manfaatnya kita belajar Java? Terus gimana caranya gitu. Oke. Jadi langsung aja ke pembahasan. Jadi kenapa kita belajar Java? Bang, kenapa nggak Python aja? Python kan peminatnya lebih banyak. Nah, gue nggak bilang Python tuh lebih jelek daripada Java ataupun lebih rendah. Bahasa pemrograman semuanya punya keunikan dan kelebihan masing-masing. Kan tetapi Java itu juga memiliki pengguna yang banyak pengguna Java di dunia ini itu hampir banyak banget. Nggak salah kan kalau kita pengen belajar Java juga. Mungkin kita bisa menambahkan di CV kita pengen bisa menambahkan di apapun yang kita miliki supaya menjelaskan gitu kalau kita juga bisa Java, yang menunjukkan kalau oh iya berarti aku orangnya rajin, walaupun sekarang udah ada Python yang lebih mudah dan aja ada bahasa pemrograman lain yang lebih mudah juga, tapi seenggaknya kita paham gitu tentang Java seperti itu. Nah, terus selain itu Java juga merupakan bahasa pemrograman terbaik ya, kayak karena banyak juga orang yang pakai Java itu. Terus banyak juga kalangan yang aplikasi besar yang menggunakan Java seperti Minecraft itu juga menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, oke, lanjut aja. Di sini yang akan kita pelajari di sini adalah NetBeans. Nah, NetBeans itu apa? NetBeans itu merupakan IDE untuk Java. Jika kita cari di Google, ini adalah IDE terbaik untuk Java yang saya cari di Google. Yang pertama adalah NetBeans. Nah, Bang, IDE itu apa? Nah, IDE itu merupakan sebuah wadah untuk kita bisa mengutak-ngutik program itu. Jadi kita pingin membuat program, kita menggunakan IDE itu. Sebenarnya ada IDE lain yang mungkin banyak banget orang yang suka, yaitu adalah Visual Studio Code. Itu merupakan IDE yang mana IDE tersebut itu dibuat oleh Microsoft dan memang ditujukan untuk programmer, dan banyak banget bahasa pemrograman yang digunakan pada IDE itu gitu. Karena jadi kita masuk ke pembahasannya. Pertama di sini saya akan menjelaskan paling dasar banget untuk Java. Nah, ketika pada Java, di sini kita akan membuat paket baru, package atau folder lah. Di sini kita bisa klik kanan, klik new project. Tapi di sini kita project dulu yang kita buat ya. Setelah itu baru package-nya. Atau kita bisa klik yang bagian kiri tadi, terus kita klik Java dan Java aplikasi, klik next. Terus kita memberi namanya. Dimana untuk nama saya sarankan kita tidak menggunakan kata yang ribet. Kita bisa menggunakan kata huruf kecil besar, tapi jangan yang terlalu ribet. Terus juga kalau bisa hindari yang namanya spasi. Minimal kasih garis bawah seperti itu. Atau kalau nomor silahkan. Nah, terus di sini kita browse untuk penyimpanannya. Diingat aja, di sini saya akan menaruhnya di data E ya. Di tempatnya lebih ke dokumen. Jadi kalau ini opsional, terserah kalian, bebas. Nah, setelah itu kita akan matikan create main class-nya. Kenapa? Karena create main class itu kita akan membuat main class, atau main class itu adalah kelas utama yang nantinya langsung otomatis tercipta. Untuk lebih mudah saya beri contoh saja ya. Nah, seperti ini misalnya kita jalankan dan langsung muncul. Di sini terdapat main class, ada otomatis tercipta paket dari kelas tersebut dan juga otomatis tercipta main class dari kelas tersebut. Seperti itu. Jadi apabila kalian butuh ya silahkan digunakan main class itu. Tapi kalau tidak ya hapus saja. Kita bisa bikin yang baru. Terus kalau delete-nya kita klik yang safety delete dan refactor. Karena kalau tidak nanti delete-nya itu hanya akan terdelete pada NetBeans saja, tidak pada foldernya. Terus di sini kita membuat new packet.
paket baru atau folder dengan nama paket lain. Nah, kita buat lagi dari paket tersebut yaitu kelas baru. Nah, kelas baru itu kita beri nama dengan kelas pertama seperti itu, dan di sini akan terdapat tulisan paket lain. Artinya di sini kelasnya itu ada di paket lain, paket lain itu. Seperti itu. Nah, di sini adalah public class dengan nama kelas pertama. Artinya ini adalah kelas kita. Nah, kelas kita ini nantinya akan coba diisi dengan public yang menghasilkan nama, yaitu kita tulis dengan tulisan public static void main string args. Mohon maaf ya, ini salah sedikit. Main terus string. Kalau di kalangan programmer pasti kalian tidak asing dengan yang namanya error. Nah, di sini saya akan juga mencontohkan kepada kalian yang namanya error supaya kalian bisa kenal. Nah, ini adalah error pertama kita. Kenapa? Karena akan ada jelasnya ketika kita klik ya. Nah, terus kita klik bagian string, harusnya string ini adalah huruf besar. Seperti itu. Nah, untuk menghasilkan kata itu tidak bisa dengan kita hanya langsung menjalankan program ini. Coba kita klik run atau Shift F6 ya. Munculnya akan tampilan seperti ini dikarenakan kita tidak memasukkan data apapun, kita tidak menginputkan source code apapun itu. Kita hanya memasukkan class main-nya aja yang cuman bisa dibuat run gitu. Kalau tanpa ada class main berarti aplikasi kita tidak bisa kita run. Tidak bisa kita jalankan kecuali kita terkonek dengan aplikasi lain. Dan di sini kita juga bisa menggunakan shortcut ya, mungkin ya bisa disebut seperti itu, dengan ketik Ctrl spasi CTRL plus spasi. Nanti akan muncul pilihannya. Nah, apabila kita sistem out print itu adalah untuk menampilkan datanya out, yang artinya print, memprintkan data dengan string. Ini nama ya, nama misalnya kita bebas mau kasih apa aja, pokoknya di dalam garis, di dalam titik koma 2 itu. Nah, terus kita run file atau kita bisa juga klik Shift F6. Nah, Shift F6 itu ketika kita jalankan maka akan muncul belajar guys, sesuai dengan kita ketikkan tadi. Nah, setelah kita membuat itu, kita juga bisa menggunakan shortcut yaitu dengan shout dan CTRL plus spasi. Jadi sering-sering kalian ketik CTRL plus spasi jika kalian emang nggak tahu ya. Apapun itu yang kita mau tulis, ketik sih yang benar, tapi ya nggak apa-apa, biar mudah diingat. Oke, Shift F6 dan boom, apapun itu yang kita mau tulis. Nah, apabila line-nya ini dihapus juga L sama N itu juga bisa, karena LN itu memberi jarak ya ke tulisan yang di bawah kita. Nah, kalau nggak ada ya langsung nyambung kayak gini. Coba kalau kita ulang lagi pas ada ya, dan kita run, boom, akan ada tuh tampilan seperti itu. Oke, untuk dasar kurang lebih seperti ini dari saya.